Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada? Kali ini Mimbar Akademik kembali hadir bersama saya, Tia Aya. Selamat datang di Mimbar Akademik, ruang diskusi inspiratif yang membahas isu-isu yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mimbar Akademik kali ini mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu perempuan, pengalaman, dan membaca ulang agama. Seperti yang kita ketahui, bahwa perempuan adalah penopang utama dalam keluarga. Selain itu, perempuan juga sosok yang penting demi terwujudnya generasi emas di masa yang akan datang. Akan tetapi, perempuan seringkali disalahpahami, dibatasi, bahkan tidak diberikan ruang yang cukup yang selayaknya laki-laki. Nah, nanti akan kita bahas, dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sambut Ibu Khalila Mukarramah. Oke, Ibu, selamat datang Ibu di Mimbar Akademik kali ini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, sudah siap ya Ibu untuk kita ajak berdiskusi? Insya Allah siap. Oke, baik pemirsa Kakak Media, perlu diketahui bahwa Ibu Khalila ini sudah banyak sekali menulis artikel dengan tema isu-isu perempuan. Nah, salah satu artikelnya yang berjudul Stereotip Perempuan dan Dominasi Teks Agama yang menjelaskan pandangan dan juga pengalaman Ibu Khalila terhadap stereotip perempuan. Betul ya, Ibu? Iya, betul. Oke. Nah, Ibu boleh dong diceritakan sedikit nih tentang pengalamannya menulis artikel tersebut dan apa sih, Bu, yang melatar belakangi sampai Ibu mengangkat tema tersebut. Sekaligus ini menjadi awal pembicaraan kita pada pagi hari ini. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi ketika membincang stereotip perempuan dan juga dominasi teks agama. Sebenarnya lahir dari dua lapisan kegelisahan ya. Yang pertama kegelisahan akademik dan yang kedua personal. Dari sisi akademik, ya, tulisan ini sebenarnya saya kirimkan tahun 2023 ke mubadalah.id dan merupakan bagian kecil dari riset yang saya lakukan saat itu tentang stigmatisasi perempuan dalam teks hadis yang saya teliti dari 3 situs web Islam. Nah, dalam riset tersebut, saya menelusuri bagaimana kemudian hadis itu dikutip, dipilih, dan digunakan untuk membentuk cara pandang kita terhadap tentang perempuan gitu ya. Menariknya, persoalan yang muncul itu bukan pada hadis semata, tetapi pada pola seleksi, cara framing, dan juga konteks pemaknaan hadis yang menyertainya. Saya menemukan kecenderungan bahwa teks keagamaan itu sering diposisikan sebagai legitimasi untuk memperkuat stereotip. Hadis atau ayat tertentu itu sering diangkat berulang-ulang. Sementara konteks sosiohistoris, ragam tafsirnya, dan juga dimensi etisnya itu jarang dibahas secara proporsional. Dari sinilah kemudian muncul wacana dominasi bahwa teks itu hadir bukan sebagai ruang diskusi, tetapi sebagai alat pembenar. Kedua, ada dimensi refleksi personal. Sebagai perempuan yang tumbuh dalam lingkungan religius, saya juga mengalami bagaimana pandangan-pandangan agama dan tradisi diterima sebagai sesuatu yang sepenuhnya diterima tanpa banyak ruang untuk bertanya. Nah, pandangan ini memang tidak terasa menekan di awal ya, karena berbentuk atau muncul atau hadir dalam bentuk petuah, nasihat, dan juga perlindungan. Namun pada praktiknya ya, ia bisa membentuk batas-batas yang tidak kasat mata. Contohnya saja nih ya, ungkapan perempuan
kenapa harus sekolah tinggi-tinggi? Nanti pasti ujungnya juga di dapur itu, ke dapur itu ya. Atau cara kita memahami ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang sering direduksi menjadi superioritas struktur laki-laki, bukan tanggung jawab etis ya. Ada pula labelisasi yang menyatakan bahwa perempuan itu aurat, atau bahkan klaim yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat. Belum lagi konstruksi bahwa perempuan adalah sumber fitnah yang kemudian dari konstruksi tersebut kehadirannya di ruang publik itu sering dibatasi. Yang menarik sekaligus problematis nih, pandangan-pandangan itu tidak berdiri sendiri. Ia memperoleh kekuatan karena didasarkan kepada teks agama. Nah, ketika opini sosial dibungkus dengan legitimasi agama, maka ia sangat sulit ya untuk dipersoalkan. Akibatnya, banyak perempuan menerima batasan-batasan tersebut bukan sebagai konstruksi sosial, tetapi sebagai ketetapan ilahi yang tidak bisa dinegosiasikan. Di titik ini, saya merasa penting nih untuk mengangkat topik stereotip perempuan, bukan untuk menuduh teks agama, tetapi untuk mengkritisi cara teks digunakan, bagaimana cara teks digunakan. Karena seringkali yang membatasi perempuan itu bukan wahyu, melainkan interpretasi yang selektif, kontekstualisasi yang sempit, atau bahkan bias budaya yang menyelinap dalam bahasa agama. Saya percaya agama pada dasarnya membawa visi keadilan dan juga kemaslahatan. Tetapi dalam perjalanan sejarah, pemahaman keagamaan sering berinteraksi dengan struktur sosial, budaya patriarkal, dan juga relasi kuasa. Maka pembacaan ulang menjadi penting bukan untuk merelatifkan agama, tetapi untuk memastikan bahwa pemaknaan kita itu tetap selaras dengan nilai etiknya. Jadi tulisan itu sendiri merupakan pertemuan nih, antara riset dan juga refleksi, antara data akademik dan juga pengalaman hidup, antara pertanyaan ilmiah dan juga kegelisahan eksistensial. Oke, baik Ibu. Saya jadi banyak sekali yang membuka wawasan saya kenapa Ibu memilih artikel stereotip. Terus kemudian karena paparan yang Ibu sudah jelaskan tadi, saya jadi penasaran nih Ibu tentang pandangan Ibu mengenai perempuan dan pendidikan. Nah, kita kan kalau membahas perempuan nih ya Bu ya, banyak sekali di luar sana adanya pernyataan dan juga argumen dari masyarakat bahwa perempuan itu kodratnya memasak, kemudian mengurus anak dan lain-lain. Bahkan dalam Islam sendiri ya Bu ya, bahwa perempuan itu lebih dianjurkan untuk sholat di rumah daripada sholat di masjid seperti halnya laki-laki. Nah, menurut Ibu, apakah Islam itu memang membatasi ruang gerak bagi perempuan, Bu? Baik, pertanyaan yang sangat penting dan juga bisa dikatakan sensitif ya. Hal ini berkaitan sekali dengan agama, budaya, dan juga konstruksi sosial. Ya. Pertama, kita perlu membedakan secara tegas antara kodrat alami, kodrat biologis, dan juga peran sosial. Ya. Jadi kodrat itu adalah sesuatu yang melekat secara alamiah, seperti perempuan itu hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Nah, sedangkan pengasuhan anak, ya, memasak, membersihkan rumah, itu adalah hasil konstruksi sosial dan pembagian kerja budaya, bukan kodrat dalam pengertian teologis. Ya. Ketika peran sosial kok kemudian dilekatkan sebagai kodrat, disitulah terjadi penyempitan ruang bagi perempuan. Dalam Islam kita kembali kepada nilai dasar yang ditekankan. Yang pertama keadilan, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga kemaslahatan. Bukan pembatasan kaku berbasis jenis kelamin. Al-Quran berbicara tentang laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek moral, sama-sama mukallaf,
sama-sama memiliki tanggung jawab, baik itu spiritual, intelektual, dan juga sosial. Nah, terkait argumen bahwa perempuan lebih utama sholat di rumah, sebagaimana hadis yang saya angkat di salah satu tulisan, maka hadis tersebut harusnya dipahami secara kontekstual, bukan secara normatif absolut. Nah, pada masa Nabi, anjuran tersebut agar perempuan sholat di rumah sebenarnya terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan juga situasi kondisi pada saat itu. Nah, bahkan ada hadis lain ya, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa janganlah kalian melarang perempuan untuk pergi ke masjid gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa sejak awal Islam itu tidak menutup akses perempuan ke ruang publik keagamaan. Nah, masalah kemudian muncul ketika kita memahami hadis tersebut secara literal. Lalu, hadis itu kita posisikan sebagai aturan universal tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historisnya. Seakan-akan hadisnya seperti itu literal mengatakan lebih baik perempuan sholat di rumah, kemudian kita menerimanya seperti itu. Nah, kalau dalam kajian hadis, hal itu disebut dengan reduksionisme tekstual, pemahaman tekstual ya, yang kemudian membaca hadis itu tanpa dialog dengan situasi yang melahirkannya. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah Islam itu membatasi gerak perempuan? Jika yang dimaksud Islam adalah nilai normatifnya, maka dengan tegas saya menjawab tidak. Yang membatasi adalah tafsir, budaya, dan struktur sosial yang berkembang kemudian. Kita punya banyak bukti historis bahwa perempuan dalam tradisi Islam itu berperan aktif ya, sebagai periwayat hadis, pendidik, pebisnis, bahkan aktor sosial politik. Nah, kita juga mengenal figur-figur perempuan yang menjadi otoritas keilmuan, yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa partisipasi publik perempuan itu bukan sesuatu yang asing dalam sejarah Islam. Hal ini penting diingat agar kita tidak terjebak pada asumsi bahwa domestifikasi perempuan ya, adalah mandat agama. Selanjutnya, kita juga perlu menyadari bahwa agama seringkali berinteraksi dengan budaya patriarkal. Ketika nilai budaya masuk ke ruang tafsir, ia bisa tampak seolah-olah menjadi bagian dari ajaran agama. Disinilah kita sebagai akademisi perlu untuk menunjukkan, memilah mana teks dan mana tafsir dan mana budaya. Islam tidak hadir untuk mempersempit potensi manusia. Spiritnya Islam adalah memuliakan martabat, rahmatan lil alamin, membuka ruang tanggung jawab dan juga menjaga keseimbangan peran berdasarkan kapasitas dan bukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi alih-alih bertanya, apakah Islam membatasi perempuan? Mungkin pertanyaan yang lebih produktif adalah, apakah cara kita memahami Islam itu sudah cukup adil terhadap pengalaman perempuan? Oke, baik Ibu, terima kasih. Pernyataan Ibu ya tadi sudah membuka sekali pikiran saya bahwa memang perempuan itu sebetulnya tidak ada ruang batasan tersendiri. Dan kodratnya seorang perempuan bukan hanya tentang memasak, tidak hanya tentang mengurus anak, tetapi lebih. Karena memang dalam sebuah hadis mengatakan bahwa madrasatul ula, bagaimana ibu adalah madrasah utama bagi generasi selanjutnya atau bagi anaknya. Dan sebagaimana mungkin bahwa perempuan itu harus berpendidikan ya Bu ya? Iya. Harus berpendidikan. Terus kemudian kalau tadi diartikan atau ditafsir bahwa perempuan itu tidak boleh sholat di masjid, yang sebagaimana laki-laki yang biasanya jamaah di masjid, itu sebetulnya adalah tafsir yang salah ya Bu, atau tafsir yang keliru, lebih ke budaya. Nah, nanti kalau kita memang selalu menganut budaya seperti itu, maka kita juga akan menciptakan budaya patriarki. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Ibu, saya pengen deh Ibu berikan pesan dan kesan untuk Sobat Mimbar yang sudah menyimak tadi, bagaimana sih seharusnya seorang perempuan itu seharusnya harus memanfaatkan kesempatan yang ada, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih
Diskusi ini sangat berharga karena percakapan tentang perempuan pada dasarnya bukan percakapan tentang gender semata, tapi bagaimana cara kita memahami manusia, keadilan, dan juga nilai dasar agama. Dari diskusi kita hari ini nih, saya sebenarnya memiliki 4 kesimpulan nih Mbak. Nggak tahu ini terlalu panjang atau tidak. Cuma saya melihat ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kesetaraan itu bukan berarti keseragaman. Jadi kesetaraan adalah pengakuan martabat, ya, akses kesempatan, dan juga keadilan dalam peran sosial. Laki-laki dan perempuan boleh memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi tidak seharusnya ya berbeda dalam hak untuk berkembang, belajar, dan juga berkontribusi dan didengar. Yang kedua, penting bagi kita untuk membedakan ya mana ajaran agama dan juga mana tafsir, yang mana tafsir itu dipengaruhi oleh budaya. Agama memberi prinsip etika yang universal, keadilan, rahmah, dan juga kemaslahatan. Tetapi pemahaman manusia terhadap agama itu bersifat historis dan juga kontekstual. Karena itu, membaca ulang bukan tindakan yang mengancam iman, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual agar nilai Islam itu tetap relevan dan juga membebaskan. Yang ketiga, saya juga berharap nih ya, perempuan itu tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek yang dibicarakan, yang dinilai, ataupun yang diatur. Tetapi perempuan itu subjek pengetahuan dan juga pengalaman. Pengalaman perempuan adalah realitas sosial yang sah menjadi sumber refleksi, baik di kajian akademik maupun dalam praktik keagamaan. Dan yang terakhir nih Mbak ya, kepada masyarakat kita juga, saya berharap kita bisa membangun budaya dialog, bukan stigma. Jadi banyak ketegangan itu lahir bukan karena perbedaan nilai, tapi bagaimana kemudian kita kurang ruang untuk saling memahami. Kesetaraan akan sulit tumbuh dalam lingkungan yang lebih gemar menghakimi daripada mendengar. Dan yang terakhir, untuk generasi muda, baik itu perempuan maupun laki-laki, saya berharap kita semuanya berani untuk mengembangkan cara berpikir secara kritis, reflektif, dan kemudian berakar pada nilai etik agama. Jadi masa depan diskursus keagamaan yang sehat itu bergantung pada kemampuan kita merawat keseimbangan antara teks, agama, teks, akal, dan juga agama. Jadi semoga ruang-ruang diskusi seperti ini terus hidup, memperluas wawasan kita, dan juga menghadirkan cara pandang yang lebih adil, jernih, dan juga manusiawi. Ya, terima kasih kesempatannya. Oke Ibu, luar biasa sekali ya diskusi kita pada hari ini. Sebetulnya kita juga jadi semakin paham Ibu bahwa perempuan itu juga layak untuk memiliki kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki juga. Dan pemahaman bahwa Islam membatasi perempuan adalah miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat. Jadi mari kita hilangkan konsep patriarki atau konsep bahwa perempuan itu ada batasnya atau dilarang dengan hal yang lain. Oke, terima kasih Bu Halila untuk kesempatannya sudah mau hadir di Mimbar Akademik kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah jenengan berikan kepada kita semua bisa menjadi motivasi, terus kemudian bisa membuka mata hati kita semua bahwa memang perempuan itu layak untuk memiliki ruang yang sama seperti laki-laki. Baik pemirsa Kakak Media, itu tadi Mimbar Akademik. Sampai jumpa di Mimbar Akademik berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik. Saya Tia dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.